Apakah hamba itu wajib mencari rezeki dalam segala keadaannya? Apakah kita wajib mencari rezeki? Ketahuilah, rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab tegaknya tubuh itu tidak mungkin bisa kita cari. Kan rezeki ada 4, rezeki madmun, rezeki maksum, rezeki mamluk, rezeki mau'ud. Rezeki madmun yang berupa penguat dan menjadi sebab hidup itu tidak mungkin bisa kita cari. Jadi andai kata kita diberi Allah umur 60 tahun, nah kita diberi Allah umur 60 tahun, berarti kita sampai umur 60 kita pasti hidup. Bagaimana rezeki kita supaya kita bisa hidup sampai 60 tahun itu urusan Allah. Kita kada wajib mencari rezeki itu. Karena apabila Allah sudah menentukan umur kita ini 60 tahun, itu sudah pekerjaan Allah untuk menyampaikan kita ke umur 60 tahun itu. Itu ngarannya adalah rezeki madmun. Karena rezeki madmun adalah pekerjaan Allah bagi hamba. Seperti halnya hidup dan mati, hamba tidak dapat menghasilkan atau menolak. Kita kadang akan bisa mati kalau sebelum sampai saatnya. Demikian pula halnya hidup. Kita kadang akan bisa memperpanjang hidup atau memperpendek hidup daripada yang ditentukan oleh Allah. Jadi mencari rezeki itu hukumnya adalah kada wajib. Karena itu rezeki merupakan urusan Allah yang akan Dia sampaikan kepada kita. Adapun rezeki maksum dari sebab, maka hamba tidak wajib mencarinya. Kan kita sudah dijatah oleh Allah dengan umur 60 tahun itu, kita akan diberi rezeki umpamanya 60 juta. Nah, itu artinya rezeki yang maksum, yang dibagi. Nah, 60 juta yang dibagikan Tuhan kepada kita itu kita kada wajib mencarinya. Karena hamba memang tidak perlu mencarinya. Kebutuhan hamba hanyalah pada rezeki madmun. Keperluan kita yang sebenarnya adalah rezeki madmun. Rezeki yang agar kita bisa hidup. Itu yang kita perlu. Sedangkan rezeki madmun adalah dari Allah dan menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenai firman Allah Ta'ala, wabtaghu min fadlillah, artinya carilah anugerah Allah. Nah, itu firman Allah menyuruh kita mencari anugerah Allah. Firman Allah menyuruh kita mencari anugerah. Maka yang dimaksud dengan anugerah Allah itu ialah ilmu
dan ganjaran dari Allah. Bukan disuruh mencari rezeki, bukan disuruh mencari harta. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Nah, kalau sholat Jumat tuh, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang Jumat, fa idza qudiyatis shalah, bila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah anugerah Allah. Maksudnya cari anugerah Allah bukan mencari rezeki. Carilah artinya ganjaran Allah, carilah ilmu. Jadi jangan diartikan bahwa yang sembahyang Jumat itu mencari duit, yang sembahyang Jumat itu mencari rezeki, karena Allah mengatakan dalam Quran wabtaghu min fadlillah. Lain itu maksudnya. Maksud karunia Allah itu ilmu dan pahala artinya. Jadi habis sembahyang Jumat kita disuruh menuntut ilmu, atau kita disuruh silaturahmi, atau kita disuruh ziarah kubur, atau kita disuruh berhilang lawan orang-orang saleh, pokoknya mendapatkan ganjaran dari Allah. Ada pula ulama yang berkata, firman ini wabtaghu min fadlillah tadi merupakan rukhsah, kemurahan dari Allah. Karena firman ini adalah kalimat perintah yang datang sesudah larangan. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bila dipanggil hari Jumat, bila sembahyang hari Jumat, segeralah kamu ke masjid, segeralah kamu sembahyang. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Kalau sudah orang azan Jumat itu berhenti semuaan kegiatan-kegiatan duniawi, pergilah mengingat Allah, pergilah kepada sembahyang. Nah, sesudah itu hanya ada perintah fa idza qudiyatis shalah, bila tuntung sembahyang, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Ada pendapat ulama yang kedua ini mengatakan bahwa perintah Allah mencari anugerah itu adalah perintah yang datangnya sesudah larangan. Kan larangannya apa? Jangan jual beli. Habis itu hanya disuruh mencari anugerah Allah. Sehingga mempunyai makna ibadah boleh, bukan menggunakan arti mewajibkan. Jadi kalaupun diartikan fadlillah itu rezeki, bukanlah wajib mencarinya, karena itu perintah datangnya sesudah larangan tadi. Nah, jadi walhasil seorang hamba kada diwajibkan mencari rezeki, baik rezeki itu madmun atau rezeki maksum, kada wajib mencarinya itu. Sebab urusan rezeki adalah urusan Allah. Bila mana Allah menciptakan kita, itu Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Baik kita cari atau kita kada mencarinya, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah, itu wajib kita i'tikadkan di dalam hati kita. Wajib di'tikadkan itu, bahwa rezekiku itu pasti sampai kepadaku, bercari ke kada aku. Karena bercari itu kada wajib. Jika ada orang yang berkata,
Tetapi rezeki madmun itu datangnya pasti mempunyai sebab-sebab. Apakah kita wajib mencari sebab-sebab ini? Ada pulang yang bertanya, bujur kita kada wajib mencari rezeki. Itu sudah urusan Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan rezeki. Tapi rezeki itu kan datang kepada kita ada sebabnya. Ada sebabnya rezeki itu datang. Apakah kita wajib mencari sebab itu? Apakah kita wajib mencari sebab itu? Maka jawabnya tidak wajib juga. Tidak wajib juga. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Allah kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Allah bisa saja menyampaikan rezeki itu kepada kita melalui sebab atau kada melalui sebab. Nabi Daud alaihi salam, contoh yang kita semalam kita baca, sidin sujud selama 40 hari 40 malam dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, kada lemah, kada lesu. 40 hari 40 malam sujud. Nah itu Allah memberikan Nabi Daud rezeki tanpa sebab yang kita ketahui. Kada melalui makan, kada melalui minum, kada melalui apa, tapi selama 40 hari tetap hidup sehat. Seperti cerita An-Nuri, salah seorang aulia Allah yang selama 17 tahun kada makan, kada minum, tapi kuat seperti orang makan minum. Nah itu Allah menyampaikan rezeki kepada ini orang tanpa melalui sebab yang kita ketahui. Nah jadi Allah itu kada tergantung lawan sebab. Allah kada berhajat lawan sebab. Mau kita mengatakan bahwa amun kada bersebab kayak pada tangnya rezeki itu bisa merusak iman kita. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah itu kada bisa menyampaikan kita rezeki mau kada ada sebabnya. Nah jangan macam itu merusak iman. Allah sudah memberikan contoh, manusia itu lahir daripada hubungan suami istri, itu sebab. Tapi Allah bisa menciptakan manusia kada melalui suami istri. Nabi Adam contohnya diciptakan Allah dari tanah jadi manusia. Ada manusia yang diciptakan Allah tanpa ayah seperti Nabi Isa alaihissalam. Ini contoh-contoh bahwa Allah itu kada memerlukan sebab. Allah bisa mencipta manusia tanpa sebab. Demikian pula Allah bisa menyampaikan rezeki kepada kita tanpa sebab. Nah jadi kita kada wajib mencari sebab itu. Kada wajib mencari sebab itu. Mencari sebab datangnya rezeki itu kada wajib. Karena hamba tidak membutuhkan untuk mencari sebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Kita rancak sakit kepala. Tengah ada hilang surangannya ampe. Rancak kalau tuh. Nah itu Allah menyembuhkan sakit kepala kita kada melalui sebab yang kita ketahui. Dengan cara apa? Hanya Allah yang tahu. Tapi kadang-kadang sakit kepala kita minum paramik, minum budrik, hanya rampe. Nah itu Allah menyembuhkan melalui sebab. Tapi rancak benar Tuhan menyembuhkan penyakit kita kada melalui sebab. Menunjukkan bahwa Allah itu kada berhajat dengan sebab. Allah kada berhajat dengan sebab. Nah oleh karena itu kita manusia ini jangan berpegang lawan sebab. Karena sebab itu kada napa-napa juga inya. Yang beranggapan enggak ada sebabnya awal ajar kawa ayah enggak ada sebabnya. Dan pedahkan kada kawa enggak ada bersebab. Allah bisa memberi dengan sebab dan tanpa sebab. Orang mengaji sekian puluh tahun alim, sebabnya mengaji Allah beri ilmu. Ada orang yang kadang mengaji timbul alim,
bisa juga, banyak juga contohnya itu. Allah menyampaikan ilmu kepadanya tanpa ada sebab. Kemudian Allah Ta'ala itu menanggung engkau secara mutlak tanpa ada syarat harus mencari atau bekerja. Allah menanggung kita, Allah memberi rezeki kepada kita tanpa terkait dengan harus bekerja. Dalam hal urusan rezeki ini. Tapi kalau hal urusan surga itu Allah memberi kita berkait dengan usaha. Kalau urusan rezeki Allah kadang mengaitkan dengan bekerja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya semua hewan yang melata di atas bumi itu, termasuk kita, rezekinya berada pada tanggungan Allah. Kada ada Tuhan madahkan amun ikam begawi, amun ikam kada begawi kada ku tanggung ya Tuhan, kada ada. Mutlak tanpa ada syarat. Urusan rezeki seluruh hewan yang melata di muka bumi adalah tanggungan Allah.